Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bernama Widya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Nurhanum, Nurhasana Saragi, Poppy Adelia Nasution, Rahmayani yang akan membahas tentang membuat rancangan mengenai pengajaran bunyi lambang bahasa di tingkat sekolah dasar pada kelas rendah serta kontekstual pengajaran bagi siswa sekolah dasar dari aspek fonologis dan pelafalan huruf. Saya sendiri akan menjelaskan tentang alat ucap. Alat ucap memiliki peran yang penting dalam menghasilkan bunyi ujaran, yaitu yang pertama, udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara. Yang kedua, artikulator, yaitu alat ucap yang digerakkan atau digeser waktu menghasilkan bunyi ujaran seperti ujung lidah, bibir atas, dan bibir bawah. Yang ketiga, titik artikulasi, yaitu alat ucap yang menjadi tujuan. Sentuh artikulator seperti gigi, lengkung kaki gigi, langit-langit. Yang keempat, pita suara, alat cakap yang berupa dua buah pita pipih yang elastis yang bergetar pada waktu dilalui udara yang dikeluarkan dari paru-paru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Widya. Fonem. Fonem adalah suatu bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Untuk mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal. Contoh, harus dan arus. H adalah fonem karena membedakan arti kata harus dan arus. Perubahan fonem bahasa Indonesia bisa terjadi karena pengucapan bunyi. Ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan yang lain. Macam perubahan fonem antara lain: 1. Alofon, 2. Asimilasi, 3. Desimilasi, 4. Diftongisasi, 5. Monoftongisasi, 6. Nasalisasi. Demikianlah dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Nurhasana. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Alofon. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contoh, simpul-simpulan fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup dan fonem U pada kata simpulan berada pada lingkungan suku terbuka. Jadi fonem U mempunyai dua alofon, yaitu U dan U. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Contohnya, in plus moral, immoral, immoral. Selanjutnya, desimilasi. Desimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contohnya, sarjana menjadi sarjana. Kemudian diftongisasi adalah perubahan monoftong menjadi diftong. Contohnya, anggota menjadi anggota. Kemudian monoftongisasi, yaitu proses perubahan diftong menjadi monoftong. Contohnya, ramai menjadi rame. Kemudian nasalisasi, yaitu persengauan atau proses memasukkan huruf nasal n, m, n pada suatu fonem. Contohnya, mi, m, pukul menjadi memukul. Oke, saya di sini akan
akan menyampaikan atau meneruskan pembahasan yang disampaikan oleh Kak Nur Hasanah, yaitu vokal. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O. Huruf vokal juga sering pula disebut huruf hidup. Biasanya huruf vokal ini disambungkan atau disandingkan dengan huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E, dan O. Vokal bahasa Indonesia I, A, U, dan O tersebut dilambangkan grafem yang sama bentuknya, sedangkan E dan I dilambangkan dengan satu grafem E. Keenam vokal tersebut dapat berdistribusi menduduki posisi awal, tengah, dan akhir suku kata seperti pada tabel di bawah ini. Contohnya, vokal I di awal contohnya ikan, di tengah contohnya adik, di akhir contohnya lari. Vokal E contohnya di awal kata dia empang, di tengah kakek, di akhir sore. Dan vokal A di awal contohnya ayah, di tengah contohnya padi, di akhir contohnya mata. Vokal U di awal unggas, di tengah pulang, di akhir ibu. Vokal O di awal orang, di tengah kota, di akhir toko. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya di atas. Nah, selanjutnya adalah konsonan. Nah, seperti yang bisa kita lihat dalam tampilan, konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Nah, khusus dalam hal ini yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Nah, terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal. Nah, biasanya itu dikenal dengan huruf mati. Jadi huruf konsonan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau digabungkan dia tidak akan membentuk kata. Nah, bisa kita lihat huruf konsonan tersebut terdiri dari B, C, D, F, G, H, dan seterusnya. Nah, ucapan atau lafal yang jelas dalam berujar sangat sangat penting, karena lafal yang salah dapat mengubah makna dan menghambat kelancaran komunikasi. Nah, seperti salah satu contoh yang ada di layar. Contoh yang salah adalah kamu bawa vas bunga yang bagus. Nah, seharusnya itu bisa kita singkat seperti menjadi contohnya ini vas bunga yang bagus gitu. Jadi kita mempersingkat perkataan ataupun kalimat dengan makna yang jelas. Terima kasih.